Baik, selamat pagi Pak Wamen Pertanian. Wamenhan, maaf. Jadi kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari media Pak. Jadi kurang lebih pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana proses komunikasi awal, proses rekrutmen Bapak sebagai Wamenhan, kurang lebih begitu Pak. Siapa yang menawari, siapa yang menginfokan. Kemudian terkait pertanyaan kedua, yaitu bagaimana terobosan apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan kerjasama dengan menterinya di kementerian masing-masing. Kira-kira targetnya apa, rencana kerjanya bagaimana? Itu aja. Silakan Pak Wamenhan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Social distancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menunjuk saya, memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Tentunya ini merupakan amanah yang harus saya laksanakan dengan baik dan nantinya saya akan bersinergi tentunya dengan Bapak Menteri Pertahanan yang mungkin saat ini kami dengan Bapak Menteri Pertahanan mempunyai background yang sama. Kami sama-sama dengan militer. Mudah-mudahan dengan ada kesamaan background ini akan memudahkan kami nanti untuk membawa misi dari Kementerian Pertahanan. Terus terang saya baru diberitahu kemarin ketika akan menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan memang ini tugas yang tidak jauh dari apa yang menjadi profesi saya selama ini karena saya di kemiliteran dan sekarang diberi tugas untuk sebagai Menteri Wakil Pertahanan. Ini akan memudahkan kami dalam membantu tugas nanti. Tugas yang akan kami laksanakan ke depan tentunya sekali lagi nanti kami akan pelajari terlebih dahulu karena saya baru menjabat hari ini. Nanti saya akan menghadap Bapak Menhan untuk mendapat arahan-arahan selanjutnya. Saya tahu bahwa di Kementerian Pertahanan itu mengelola dana yang cukup besar. Dan tentunya kita harapkan bahwa dana yang besar tersebut dapat kita gunakan dengan baik, ya, tepat sasaran, tepat guna, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamenhan. Berikutnya Wamen BUMN mungkin Pak Hala, silakan. Pertanyaannya sama Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah mempercayakan kami untuk bisa menggantikan Pak Budi Sadikin sebagai Wamen di Kementerian BUMN dan juga tentunya Erick Thohir Menteri BUMN. Tentunya karena kami sebagai Wakil Menteri BUMN ini tugasnya adalah membantu Pak Menteri BUMN yang menghubungi kami juga Pak Menteri Erick, Pak Menteri BUMN pada waktu itu dan beliau selama ini juga sebetulnya kan sudah mengetahui kami juga karena memang sebagai Dirut BTN dan juga sebelumnya di Pertamina sebagai Direktur Keuangan. Interaksi dengan beliau juga sudah cukup banyak. Dalam kesempatan itu juga beliau menyampaikan beberapa visinya dan juga beberapa hal-hal yang menjadi nantinya hal-hal yang kita perlu tindak lanjuti. Tentunya arahan beliau adalah bagaimana kita di BUMN ini nantinya bisa terus melakukan transformasi, melakukan penciptaan nilai, tetapi juga di luar itu juga bisa memberikan impact dan juga manfaat kepada masyarakat yang lebih luas lagi karena memang khususnya dalam periode-periode pandemi di mana Indonesia memang membutuhkan adanya tambahan dorongan pertumbuhan ekonomi ke depan, bagaimana memang BUMN juga bisa memberikan nilai dan kontribusi yang tinggi dalam hal pemulihan ekonomi nasional. Ini yang tentunya menjadi arahan beliau. Itu mungkin dari kami. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamen BUMN. Untuk berikutnya Pak Wamentan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui tangan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, saya diamanahkan untuk membantu Bapak Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo sebagai Wakil Menteri Pertanian. Ada beberapa hal yang krusial yang Bapak Presiden pesankan ke saya, terutama sekali ketahanan pangan ke depan di tengah pandemi
ini menjadi hal yang sangat serius, mengingat ruang gerak pertanian, ruang gerak produk-produk pertanian ini kemungkinan besar terganggu. Jadi rice estate dan lain-lain, tepatnya program-program itu Bapak Presiden berharap saya bisa bersinergi membantu Bapak Menteri mengenai kapan waktu saya dihubungi untuk diminta menjadi Wakil Menteri Pertanian. Itu saya diminta baru kemarin sore. Itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Selebihnya mungkin saya segera akan bertindak cepat dengan Bapak Menteri bagaimana mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah pandemi di negara kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamentan. Berikutnya Wamenkes, dipersilakan Pak. Tadi ada pertanyaan dari media yang masuk, yaitu kira-kira bagaimana proses rekrutmen Bapak untuk menjadi Wamen sekarang ini, kira-kira siapa yang menghubungi, kapan dihubungi, kira-kira seperti itu Pak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana target atau rencana kerja Bapak sebagai Wamen, tentunya berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan ke depan, apa saja programnya Pak? Iya, jadi beberapa hal penting yang dipesankan oleh Bapak Presiden adalah satu, serapan anggaran yang harus dipercepat untuk Kementerian Kesehatan. Mengingat situasi kondisi yang sekarang dalam kondisi pandemi, maka serapan itu harus efektif, harus tepat guna, dan harus maksimal. Serapan anggaran tersebut menjadi tulang punggung kita untuk mengatasi pandemi ini secara cepat. Yang kedua adalah masalah vaksinasi. Vaksin ini menjadi sangat penting untuk didahulukan realisasinya, karena dengan melakukan vaksinasi yang secepat mungkin, maka kita bisa memperoleh herd immunity yang lebih baik. Jadi beberapa hal yang akan kami lakukan adalah melakukan beberapa sinergi di antara kita, terutama dengan arahan dari Pak Menteri Kesehatan nanti. Kemudian ini akan menjadi, mudah-mudahan jadi figur dan batu loncatan yang cepat dibanding akselerasinya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Cukup Pak? Oke, baik, terima kasih para Wamen, silakan kembali. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama adalah kira-kira bagaimana proses rekrutmen Bapak menjadi Wamenkumham? Siapa yang menghubungi, kapan dihubungi, seperti itu Pak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana program kerja, target kerja, dan koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM tentunya ke depan, apa rencananya itu Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya Edi Hiarie, ditunjuk sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Saya kebetulan dihubungi Bapak Menteri Sekretaris Negara, Prof. Pratikno, pada hari Senin dan diminta untuk datang ke Jakarta karena direncanakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 ini akan ada pelantikan sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pertanyaan selanjutnya mengenai tugas Wamen, maka kita akan merujuk kepada Undang-Undang Kementerian Negara, bahwa pada dasarnya dan ini pun sudah dikatakan oleh Bapak Presiden ketika beliau dilantik sebagai Presiden, dan kemudian ketika beliau melantik Kabinet Kerja pada tanggal 23 Oktober 2019, beliau sudah mengatakan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, tugas Wamen berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara sudah barang tentu adalah membantu menteri. Dan saya tadi baru kurang lebih 15 menit bertemu dengan Profesor Yasona Lauli sebagai Menkumham. Kami belum berbicara lebih banyak karena beliau ada rapat dengan Menko Polhukam pada jam 11 ini, dan insya Allah pada hari Senin nanti tanggal 28 Desember kami akan berkoordinasi. Karena tugas dari Wamen itu adalah membantu menteri, maka nanti Pak Menteri dan saya akan melakukan pembagian tugas, mana yang akan beliau tangani dan mana yang akan saya tangani, atau apa yang akan saya bantu kepada beliau. Saya kira itu saja, mungkin kalau ada pertanyaan.
Mungkin bisa lebih dijelaskan Pak pertanyaan berikutnya tentang pembagian tugas itu tadi. Kira-kira permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM sekarang ini apa yang menjadi target Bapak sendiri sebagai Wamen itu? Begini, jadi terus terang saya baru dilantik belum sampai 2 jam. Jadi tentunya sebagai orang baru yang masuk ke Kementerian Hukum dan HAM, saya akan mempelajari, mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira masalah-masalah apa yang cukup krusial di Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian bagaimana solusinya. Saya pasti akan berkoordinasi karena namanya sebagai wakil menteri itu adalah membantu menteri untuk kedepannya seperti apa. Jadi kalau kita ketahui bersama bahwa ada beberapa direktorat di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, kemudian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan juga ada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sudah barang tentu masing-masing direktorat mempunyai permasalahan tersendiri dan ini saya akan koordinasikan dengan Pak Menteri mana yang harus diperbaiki dan mana yang sudah baik dan kemudian harus ditingkatkan. Jadi terus terang kami belum berbicara detail mengenai tupoksi dan apa yang akan menjadi tugas saya ke depan. Demikian. Cukup Pak, terima kasih. Terima kasih. Baik.